Halo Gemini, welcome to my channel. Selamat datang di channelku Dimia Inggita. Untuk kali ini aku bakal jelasin terkait tentang percintaan Gemini di April 2021. Nanti aku akan jelaskan yang single dan yang couple. Oke, baik, kita langsung aja. Untuk Gemini single di April 2021, bagaimana percintaannya? Oke. Kemudian di sini the bottom of the deck ada Knight of Pentacles. Baik. Oke, di sini ada Seven of Swords. Oke, aku akan taruh sini. Kemudian di sini ada The Sun. Oke. Kemudian di sini ada Nine of Swords. Baik. Jadi, gitu yang aku lihat di sini gitu ya. Untuk Gemini yang single gitu. Aku lihat di sini kamu itu ibaratnya berfokus pada kebahagiaan yang sebenarnya tidak baik buat kamu gitu. Aku ngeliat di sini kamu itu ibaratnya menjalani hubungan gitu ya, hubungan entah itu hubungannya disembunyikan atau kamu memang tidak pernah mengutarakan perasaan kamu gitu. Aku ngeliat di sini kayak semacam tipikal yang diam-diam menjalani dan tidak ingin memberitahukan itu ke publik atau mengutarakannya karena kamu tuh takut kalau ibarat kamu utarakan nanti akhirnya kamu itu tidak mendapatkan kebahagiaanmu ini gitu yang aku lihat di sini. Ya, aku ngelihat di sini tuh kayak ada indikasi gitu kamu suka diam-diam dengan seseorang atau kamu juga menjalani hubungan PDKT yang sebenarnya kamu tuh jadi pihak ketiganya atau ibaratnya kamu menjalani hubungan yang ibaratnya tuh agak tabu gitu aku ngelihatnya. Soalnya di sini aku lihatnya kamu tuh sudah sampai ada semacam ketakutan apabila gitu ya kamu utarakan kalau kamu ingin mendapatkan kebahagiaanmu ini gitu. Aku ngelihatnya tuh kayak ada sesuatu hal yang riskan gitu, riskan tidak terjadi untuk kebahagiaanmu ini nggak akan tercapai kalau misalkan kamu itu langsung to the point gitu. Aku ngeliat kamu tuh lakukannya tuh kayak step by step gitu, step by step. Jadi kayak hal yang memang sudah kamu rencanakan atau kamu lihat dulu gitu ya sejauh ini bagaimana gitu dengan orang yang lagi deket sama kamu atau bagaimana yang kamu rasakan di perasaan kamu sendiri. Aku ngelihat soalnya kamu itu intinya tidak mau resikokan hal ini gitu. Aku ngeliatnya gitu. Aku nanti bakal lebih jelasin lagi ini sebenarnya terkait tentang apa sih gitu ya. Untuk Gemini yang couple dulu, oke. Bagaimana percintaan Gemini couple di April 2021? Oke, seru ya. Di sini the bottom of the deck ada Five of Cups. Oke, aku tata dulu. Di sini ada the moon ya kan. Lihat tuh seru-seru tuh. Ada the moon ya kan. Ada the tower, duar gitu langsung. Terus di sini ada Queen of Wands. Baik gitu ya. Oke, aku tata dulu. Oke ya. Oke. Baik. Di sini gitu yang aku lihat gitu ya. Untuk Gemini couple gitu. Aku ngelihatnya kamu itu sedang kecewa-kecewanya, sedang sedih-sedihnya dengan hubungan kamu sekarang. Aku ngelihat kamu hubungannya ini udah di tahap yang ibaratnya kalau enggak menuju putus ya ada kayak indikasi pengen kamu tinggalkan atau
bisa terjadinya perceraian yang aku lihat di sini seperti itu. Di sini ibaratnya kamu tuh lagi fokus ke kebahagiaan kamu gitu. Aku pengen bahagia dan aku tidak merasakan ini dalam hubunganku. Di sini itu kamu melihat sejauh mana diri kamu tuh sebenarnya ibaratnya tuh banyak yang suka sama kamu gitu. Kamu ngerasa sebenarnya banyak hal yang bisa kamu explore, yang bisa kamu nikmati dalam hidup gitu. Tentang perasaan kamu, tentang bagaimana kamu ibaratnya mempunyai ideal dalam satu hubungan seperti apa, dan ini tidak terfulfill dalam hubungan kamu sekarang gitu. Jadi kamu tuh ibaratnya sudah kayak memutuskan final decision kalau lebih baik udah deh, aku nggak mau kecewa lagi, sepertinya udah aja, aku pengen bahagia, kayak semacam gitu. Oke, aku bakal pengen tahu nih ada sebenarnya ada keadaan seperti apa sih. Aku akan konfirmasi untuk Gemini single gitu ya. Ini keadaan seperti apa sih untuk Gemini single? Oke, di sini ada lagu Rahasia Hati Elemen. Sebenarnya lucu ya. Aku lupa kemarin tuh di zodiak apa juga ada Rahasia Hati Elemen, kok nggak salah ada juga Seven of Swords ini. Oke, jangan-jangan kalian memang sesama zodiak itu tadi. Oke, nanti bisa dikepoin sama kamu zodiak apa ya gitu ya di video-video sebelumnya. Baik, kita lanjut. Oke, di sini ada lagu Bila aku harus mencintai dan berbagi hati itu hanya denganmu, namun bila aku harus tanpamu akan tetap kuarungi hidup tanpa bercinta. Ya kan, aku ngeliat di sini kamu tuh ibaratnya kayak masih mengharapkan seseorang gitu, masih mengharapkan seseorang, masih ada keterikatan dengan dia. Aku ngerasa ini mungkin kamu nggak utarain ke orang tersebut, atau gitu ya, kamu ngerasa ketika kamu mengutarakan ke orang tersebut, ibaratnya pilihannya tuh udah kayak apa ya, semacam pilihan yang tidak, bukan pilihan sih berarti ya, resiko yang tidak terhindarkan antara bakal bahagia banget atau bakal sedih banget kalau kamu utarain itu nanti hasilnya. Jadi kamu tuh kayak nggak mau ngeresikoin itu. Setahu aku Gemini sendiri gitu ya, kalau untuk memutuskan sesuatu hal itu memang agak kesusahan gitu ya, apalagi kalau ngerasa ini adalah keputusan yang sangat penting, dan apabila kalau kamu juga mempunyai pilihan lain itu tambah bingung lagi sebenarnya. Tapi aku lihat sebenarnya kamu ada fokus ke satu orang di sini. Oke. Kemudian untuk yang Gemini couple, sebenarnya ini keadaannya seperti apa sih? Aku pengen tahu gitu ya. Untuk Gemini couple. Oke, langsung. Sep. Oke, di sini ada Obsession. Frankie J. Amor noes amor. Then what I am feeling, what I am doing wrong. Amor noes amor. Is this an illusion that I have in my heart? Kan? Ya, kamu suka sama orang lain di sini. Padahal kamu punya pasangan. Sudah tidak terhindarkan gitu. Karena kamu kecewa dengan pasangan kamu. Kamu udah, setahu aku tuh kalau Gemini ya, kalau udah suka sama orang lain, mau gimana pun ke pasangannya dia susah gitu untuk kembali lagi sebenarnya. Jadi ketika dia mencintai orang kedua gitu ya, sebenarnya yang cinta ke orang yang pertama itu bukan kayak kebagi dua gitu, enggak sih, itu udah mutlak gitu sebenarnya. Ketika dia udah suka atau jatuh cinta sama yang kedua, udah hopeless lah yang pertama menurut aku. Oke. Jadi kemungkinan besar banget udah break up di sini. Oke, kemudian aku bakal ngasih saran untuk Gemini ya. Aku bakal kasih saran untuk Gemini single. Oke, di sini ada Make It Gods.
Okay. Release the idea of my. As soon as you start to say the money, the relationship, the job, freedom arrive. When there is no grieving, the right action gets shown. Free me from the prison of my dear Lord. Okay. Jadi di sini itu sebenarnya ya, ketika kita mempunyai perasaan ke seseorang, bahkan kita juga mempunyai pasangan ataupun nggak punya pasangan, sebenarnya kita tuh nggak punya semacam kepunyaan gitu ya terhadap seseorang gitu. Jadi aku ngerasa kamu harus belajar untuk tahu cara melepaskan gitu, karena segala sesuatu, mau itu uang, mau itu hubungan, mau itu kerjaan gitu, itu segala sesuatu hal gitu sebenarnya bukan hal yang bisa kamu miliki mutlak gitu. Ibaratnya itu adalah sesuatu hal yang bisa berlalu juga gitu ya. Ibaratnya tuh nggak ada yang benar-benar bisa dibilang kalau itu tuh mengikat gitu. Kalau aku di sini ngeliat kamu kan cuma terfokus ke dia gitu. Sebenarnya gitu kamu tuh bisa belajar lebih terkait tentang arti kebebasan dalam suatu pembelajaran hidup gitu ya. Jadi di sini kamu tuh kayak lebih dapat pembelajaran gitu ya terkait hal-hal yang menurut kamu penting, apalagi tentang relationship gitu. Segala sesuatu halnya, kalau kamu beneran tulus sama dia, kalau dia beneran tulus sama kamu, itu nggak akan terasa sangat mengikat atau kamu tersiksa dengan ikatan tersebut. Kalau tulus itu akan membebaskan kamu, bukan malah mengikat gitu sebenarnya. Rasanya seperti itu. Oke. Kita lanjut. Saran untuk Gemini single. Oke, di sini ada physical touch. A tender touch can mean so much. Oke. Jadi di sini disarankan gitu ya. Kalau kamu ketika memulai hubungan dengan yang lain gitu, mungkin kamu ibaratnya bisa mulai kayak lebih beneran secara nyata mencoba gitu, dengan mungkin akhirnya beneran SMS-an, SMS zaman gini ya SMS ya. Maksudnya beneran langsung chat-chatan, gak cuma chat-chatan, mungkin video call, bahkan mungkin akan ketemu sama orang yang baru ini. Maksudnya beneran secara real kamu coba gitu loh, bukan ibaratnya bukan iya kok aku ada yang deket tapi cuma by chat aja. Rasanya itu jauh berbeda gitu deh dengan perasaan aku dengan mantanku yang dulu, misalkan kayak gitu. Ya iya beda gitu ya. Mungkin ini kan nggak bisa sesuatu hal yang bisa dibandingkan secara apple to apple gitu ya. Kamu mungkin yang punya histori dengan orang masa lalu atau orang yang kamu sudah fokusin ini mungkin sampai berapa tahun, atau ternyata enggak kok kak, enggak nyampe tahunan, baru berapa bulan tapi berkesan. Iya, kesannya tuh apa gitu, itu pasti ada sesuatu hal yang ibaratnya menurut kamu itu pas gitu, entah akhirnya di saat ketemu sama orangnya, atau kamu tuh suka personanya mungkin ya di media sosial apa gitu, ada hal yang di dia kamu ngerasa terfulfill, coba cari itu juga di orang lain gitu. Sebenarnya buat aku pribadi gitu ya, ketika kita melewati orang-orang yang pernah menjadi interest gitu ya, love interest kita gitu, pernah kita suka, itu sebenarnya ngasihin semacam pola-pola kayak semacam kisi-kisi jodoh kita menurut aku gitu. Jadi kayak ada hal yang perlu kita pelajari dari mereka sampai akhirnya sampai ke jodoh kita. Itu sih yang aku yakini sebenarnya gitu. Soalnya sebenarnya kalau dilihat ada semacam pola-pola yang hampir sama. Mungkin gitu ya, kemungkinan apa yang kamu fokusin gitu dengan orang ini yang kamu ngerasa ada suatu ikatan gitu,
mungkin itu nanti juga akan ada pola yang sama untuk nextnya gitu. Jadi mungkin di situ kamu bisa melihat, oh ternyata nggak penting ya subjeknya siapa, nggak harus dia, bisa juga orang lain, asal mungkin yang melakukan hal yang sama mungkin, atau yang punya hobi yang sama mungkin, atau punya persona yang sama yang kamu tuh interest banget sama orang yang seperti itu misalkan gitu. Oke, lanjut untuk saran Gemini kapal. Oke. Oh langsung hancur di sini. Aku cara untuk ngambil kartunya memang selalu loncat kartunya ya. Agak berbeda sama yang lain. Oke, lanjut. Ya. Untuk sarannya, service. You stop using the universe to try to get what you want and start asking love to use you. You offer all and want to be of service. Ini ngomongnya gimana, susah. Oke, lanjut. Many desire become fulfilled without grasping or manipulation. Oke, jadi di sini gitu kita fokusin ya. Aku ngerasa kalau misalkan segala sesuatu hal di dunia ini nggak selalu terkait harus pleasure seeking gitu ya, gitu. Aku melihat kalau berhubungan gitu dengan Gemini itu memang dia tuh suka suka kayak semacam mencari teman bermain gitu sebenarnya. Ada yang asik misalnya buat main sepeda, ada yang asik buat main game, suka hal yang berbau exploring gitu. Aku ngerasa soalnya dia ada kayak sisi kekanak-kanakannya besar gitu, dan suka mencoba segala sesuatu hal yang baru. Mungkin gitu ya, ada baiknya kamu, kusarankan apabila ini terjadi di kamu gitu ya, bukan tentang kamu ibaratnya memaksimalkan pleasure yang kamu dapatkan untuk meraih kebahagiaan, bukan tentang itu lagi, tapi bagaimana kamu bisa melayani orang lain gitu ya, melayani orang lain, membantu orang lain lebih kayak gitu, bukan untuk mendapatkan apa yang kamu mau aja dalam kebahagiaan itu, kemauan untuk happy untuk diri kamu sendiri gitu, tapi ini lebih fokus bagaimana kamu bisa dapatkan happy dengan kamu itu membantu orang lain gitu ya, melayani orang lain gitu. Karena di sini sebenarnya apa yang kamu cari bukan hal yang aku bahagia, aku yang bahagia Kak, bukan itu gitu sebenarnya. Jadi terkadang tuh rasanya tuh kayak semacam kebingungan gitu ya, keresahan di dalam diri kamu itu sebenarnya yang bolong itu bukan tentang mencari kebahagiaan kamu, tapi bagaimana kamu bisa mengerti, bagaimana kamu bisa mengerti orang lain, melayani orang lain, mengerti tentang pasangan kamu gitu ya. Bukannya kamu yang gimana dong Kak, aku tuh udah jatuh cintanya sama orang yang baru ini, ada orang lain, kalau pasangan aku tuh nggak ngerasa dia menarik lagi kayak gitu. Bukan tentang itu aja gitu, karena segala sesuatu hal yang pleasure seeking itu akan terus berganti, terus gitu. Lagi zamannya sekarang lagi main PS ya, kamu akan cari orang partner yang mungkin asik main PS sama kamu. Oke, sekarang lagi zamannya apa, itu akan terus berganti gitu. Dan ini sebenarnya nggak bagus untuk long term komitmen kamu gitu. Kamu kan ada kayak semacam ketika memfulfill pleasure yang kamu itu, kebahagiaan juga, suka kadang melakukan semacam intrik gitu ya, atau semacam manipulasi ke orang lain, ataupun kamu suka melakukan self sabotage gitu ya, sabotase diri kamu sendiri. Itu sebenarnya yang membuat kamu juga merasa tidak bahagia sebenarnya, karena itu adalah sensasi yang mungkin kamu rasa seru gitu, seru, tapi itu membuat diri kamu edik dengan hal yang tidak baik, yang membuat diri kamu tuh ngerasa kayak kurang terus gitu sebenarnya. Oke. Makanya sampai bisa terjadi obsesi seperti ini gitu, karena ya itu tadi, rasa
kamu untuk melihat suatu hubungan itu harus misalkan harus yang seru, atau harus ada yang sangat berapi-api, harus ngerasa kayak mungkin beda nih dia dengan ibaratnya orang yang aku suka sekarang gitu. Orang yang aku suka sekarang dinamis, gitu, ganteng abis gitu ya, charming gitu. Aku ngeliat soalnya kemungkinan besar kamu dealing sama fire signs gitu ya. Yang kamu suka ini kemungkinan besar mungkin di birth chartnya atau di sun, moon, rising, Mars, Venus sign-nya dia itu di Aries, Leo, Sagittarius gitu. Oke, di sini aku bakal ngasihin saran lagi. Oke, di sini sarannya. Forgiveness. Nothing is gained by holding on to past disappointment. Oke. Kan aku tadi udah bilang, namanya hubungan tuh nggak selalu bikin happy. Pasti kamu ada rasa-rasa kecewa juga sama pasangan kamu. Namanya pasangan gitu, apalagi memang kamu memberikan dia semacam apa ya, ruang bertumbuh gitu ya bersama-sama, nggak melulu tentang kecocokan, pasti ada rasa tidak cocok, ada saatnya berantem gitu. Ini adalah pembelajaran yang akan kamu dapatkan di semua hubungan yang long term gitu, yang mempunyai komitmen serius, dimana kamu harus bisa memaafkan diri kamu sendiri dan juga memaafkan orang lain kayak gitu. Jadi aku rasa gitu ya, ada baiknya ketika kamu mencoba untuk tidak mengulang pola-pola kamu yang sebelumnya. Aku lihat di sini ada semacam pola yang terus berulang ketika kamu mempunyai pasangan. Ada baiknya kamu kembali gitu ya, mengevaluasi diri sendiri dan juga mengevaluasi hubungan kamu. Tapi kalau kamu ngerasa beneran kak aku bener nggak bisa, oke gitu, nggak apa-apa gitu. Ibaratnya setiap orang mempunyai apa ya, pilihannya masing-masing. Tapi itu tadi yang aku bilang, kalau kamu nggak belajar dengan apa yang terjadi dalam hidup kamu, pola itu akan terus berulang. Ibaratnya kamu nggak lulus SD ya kamu nggak akan nyampe SMP gitu. Jadi siapapun subjeknya nanti akan terus berulang terus seperti itu, dan kamu nggak bakal ngerasa stuck di tempat kamu itu. Oke, baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk percintaan Gemini ya, single dan couple di April 2021. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau misalkan kalian tertarik untuk melakukan personal reading, langsung bisa menghubungiku. Kemudian bagi yang tertarik juga untuk ikutan quick reading tarot gratis gitu ya, aku sedang melakukannya gitu. Biasanya aku lakukan sebulan sekali, dan hari ini akan aku lakukan. Ibaratnya bukan hari ini ya, besok akan aku lakukan gitu ya, di weekend biasanya. Itu hanya terbatas 50 pertanyaan, siapa cepat dia dapat, dan itu cuma boleh satu orang untuk satu pertanyaan aja. Jadi coba aja di follow Instagramku ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk Gemini. Thanks for watching, bye bye.